Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Ibrahim dan Erika dikenal sebagai pasangan yang sempurna. Mereka telah menikah selama 7 tahun dan memiliki 2 anak yang manis. Seorang putra bernama Raffi dan seorang putri bernama Alia. Keluarga mereka terlihat selalu harmonis, penuh tawa dan kebahagiaan. Setiap hari dimulai dengan sarapan bersama di meja makan, di mana Ibrahim seringkali menggoda anak-anaknya dengan lelucon kecil, sementara Erika dengan senyum lembutnya merapikan piring-piring di atas meja. Kehangatan selalu menyelimuti rumah mereka, membuat setiap orang yang melihat keluarga itu iri. Ibrahim adalah sosok suami dan ayah yang ideal. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, dan meskipun pekerjaannya menuntut banyak waktu, ia selalu berusaha menyediakan waktu untuk keluarganya. Setiap akhir pekan, Ibrahim biasanya mengajak anak-anaknya bermain di taman, atau kadang-kadang mereka pergi berlibur ke tempat-tempat wisata terdekat. Erika seringkali memuji Ibrahim sebagai suami yang pengertian dan ayah yang baik, dan orang-orang di sekitar mereka menganggap kehidupan mereka sempurna. Namun, di balik senyum bahagia yang selalu ditampilkan Erika, ada kesepian yang mulai menggerogoti hatinya. Seiring dengan peningkatan tanggung jawab di kantor, Ibrahim semakin sering pulang terlambat atau harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian di rumah, tanpa Ibrahim di sampingnya, membuat Erika merasa terabaikan. Ia mulai merindukan perhatian yang dulu Ibrahim berikan padanya, perhatian yang kini semakin jarang ia rasakan. Saat itu, di kantor Ibrahim, ada seorang teman bernama Denny. Denny adalah pria yang ceria, selalu penuh canda tawa, dan sering menghabiskan waktu bersama Ibrahim. Karena kedekatan mereka, Denny juga sering datang ke rumah untuk berkunjung, baik untuk berbicara dengan Ibrahim maupun sekadar membantu di berbagai kesempatan. Erika mengenal Denny sebagai teman baik suaminya, dan awalnya menganggapnya sebagai sosok yang menyenangkan. Namun, tak disangka, kedekatan Denny dengan keluarga Ibrahim membuka peluang bagi sesuatu yang tidak terduga. Pada suatu malam ketika Ibrahim sedang berada di luar kota, Denny datang ke rumah untuk mengantarkan sesuatu yang diminta oleh Ibrahim. Mereka berbincang santai, dan malam itu terasa berbeda. Denny, yang selalu ringan hati, mulai mengeluarkan kata-kata manis, memuji kecantikan Erika yang menurutnya tak pernah berubah sejak pertama kali ia mengenalnya. Erika, yang saat itu merindukan perhatian dari suaminya, merasa terhibur oleh pujian-pujian itu. Percakapan yang awalnya biasa berubah menjadi lebih dalam, dan Erika merasakan perhatian yang selama ini ia rindukan dari Ibrahim, hadir melalui Denny. Waktu berlalu, dan tanpa disadari Erika mulai menikmati kehadiran Denny. Saat Ibrahim tidak di rumah, Denny menjadi tempatnya bercerita, tempatnya meluapkan kegelisahan. Erika mulai membuka hatinya untuk Denny, meski di dalam dirinya ada perasaan bersalah yang menyelimuti. Denny, di sisi lain, mulai melihat peluang dari kesepian Erika. Setiap kali mereka bertemu, Denny selalu memastikan untuk menunjukkan perhatian lebih, hingga akhirnya hubungan mereka berkembang lebih jauh dari sekadar persahabatan. Selama berbulan-bulan, hubungan terlarang itu berlangsung di belakang punggung Ibrahim. Erika merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah dan akan menghancurkan keluarganya jika Ibrahim mengetahuinya. Namun, di sisi lain, perhatian Denny membuatnya merasa hidup kembali. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah fase sesaat, bahwa ia akan segera berhenti. Namun, semakin dalam ia terjerat, semakin sulit baginya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Suatu hari, Ibrahim mendapat tugas mendadak dari kantornya untuk pergi keluar kota selama beberapa hari. Ia memberitahu Erika bahwa ia mungkin akan pulang lebih lambat dari biasanya. Erika, yang merasa sudah terbiasa dengan ketidakhadiran suaminya, mengatur pertemuan dengan Denny di rumahnya. Mereka merasa aman karena Ibrahim biasanya selalu mengabari terlebih dahulu sebelum pulang. Namun, tak disangka, tugas Ibrahim selesai lebih cepat dari yang diperkirakan.
Ia memutuskan untuk memberikan kejutan kepada Erika dan anak-anak dengan pulang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dengan senyum lebar, Ibrahim membayangkan wajah bahagia Erika saat melihatnya kembali lebih cepat dari perkiraan. Namun, ketika ia sampai di rumah, apa yang ia saksikan membuatnya tak mampu berkata-kata. Dari pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Denny dan Erika bersama, dengan jelas melanggar kepercayaan yang selama ini ia berikan. Hati Ibrahim hancur seketika. Ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pria yang ia anggap sebagai teman baik, dan istri yang selalu ia cintai, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Ibrahim pergi dari rumah itu. Ia menghabiskan malam di hotel, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, tapi rasa sakit dan pengkhianatan itu terlalu besar untuk diterima. Esok harinya, Erika menyadari bahwa Ibrahim sudah tahu. Ia mencoba menelepon suaminya, memohon maaf dan menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan. Namun, Ibrahim tak mau mendengar apapun. Ia sudah mengambil keputusan. Ibrahim mengajukan talak 3 kepada Erika, menandai bahwa pernikahan mereka sudah berakhir dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Erika hancur, menangis sejadi-jadinya. Ia tahu bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Proses perceraian mereka pun segera dimulai. Ibrahim menggugat cerai Erika di pengadilan, dan kasus mereka segera diproses. Di depan hakim, Erika hanya bisa menangis, tak mampu berkata banyak karena ia tahu bahwa ia salah. Anak-anak mereka, yang masih kecil dan tak tahu apa yang terjadi, hanya bisa merasakan bahwa rumah mereka tidak lagi sama. Alia dan Raffi bingung mengapa ayah mereka tidak lagi tinggal bersama, mengapa ibu mereka sering menangis, dan mengapa suasana yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh kesedihan. Ibrahim memenangkan hak asuh atas anak-anak mereka. Meskipun hati Ibrahim hancur, ia tahu bahwa ia harus kuat demi Raffi dan Alia. Ia memutuskan untuk fokus membesarkan mereka dan memberikan yang terbaik meskipun tanpa kehadiran Erika. Sementara itu, Erika menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Setelah perceraian itu, Denny menghilang dari hidupnya. Ia yang dulu dianggap Erika sebagai pelipur lara, ternyata tidak berniat membangun hubungan serius. Erika kini harus menjalani hidupnya sendirian, tanpa suami, tanpa anak-anak, dan tanpa cinta yang pernah ia rasakan. Erika seringkali teringat akan hari-hari bahagia bersama Ibrahim dan anak-anak. Ia menyesal atas keputusan-keputusan yang telah ia ambil. Setiap kali ia melihat foto-foto lama mereka, hatinya terasa semakin hancur. Namun, semua itu sudah terlambat. Kepercayaan yang telah hancur tidak mungkin dibangun kembali, dan Erika harus menerima kenyataan pahit dari tindakannya. Ibrahim, meskipun terluka, terus berusaha melanjutkan hidupnya. Ia tetap berusaha menjadi ayah yang baik bagi Raffi dan Alia, memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta meskipun tanpa kehadiran ibu mereka. Meski rasa sakit itu mungkin takkan pernah sepenuhnya hilang, Ibrahim tahu bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan anak-anaknya. Pesan moral dari kisah ini adalah pentingnya menjaga kepercayaan dan kesetiaan dalam hubungan, terutama dalam pernikahan. Kesetiaan adalah fondasi utama yang membangun kepercayaan antara suami dan istri. Ketika kepercayaan itu hancur, sangat sulit untuk memperbaikinya, dan dampaknya bisa menghancurkan seluruh keluarga, termasuk anak-anak yang tidak bersalah. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa pelarian dari masalah dalam pernikahan, seperti mencari perhatian dari orang lain, bukanlah solusi yang tepat. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dan usaha bersama untuk memperbaiki hubungan adalah kunci untuk mempertahankan pernikahan yang sehat dan bahagia. Penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipikirkan dengan matang, terutama jika itu melibatkan orang-orang yang kita cintai dan peduli, karena kesalahan yang dibuat dalam momen lemah bisa membawa kehancuran yang tidak dapat diperbaiki.